Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk Pulau Jawa sebesar 154,34 juta jiwa, setara dengan 56,05% penduduk Indonesia. Pulau Jawa juga menjadi pusat ekonomi, pendidikan, dan industri di Indonesia. Pulau ini memiliki peran yang sangat dominan dalam perekonomian nasional. Nah, sekarang Indonesia sedang membangun ibu kota di Kalimantan Timur yang bernama Nusantara. Karena Indonesia adalah negara kepulauan dan ini adalah salah satu masalah negara ini yang membuat pembangunan infrastruktur menjadi tantangan yang cukup berat. Calon ibu kota berada di Kalimantan Timur dan pusat ekonomi dan industri berada di Pulau Jawa saat ini. Mode transportasi kapal laut dan pesawat terbang menjadi tulang punggung penghubung Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan saat ini. Tapi guys, bagaimana ya jika Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan dihubungkan dengan terowongan bawah laut? Akankah dapat lebih cepat waktu tempuhnya dan apakah memungkinkan pembangunan terowongan bawah laut penghubung Pulau Jawa dan Kalimantan ini? Ini adalah salah satu ide yang sangat gila sih, tapi pasti memerlukan teknologi dan biaya yang nggak murah. Tapi apakah mungkin pertanyaannya? Oke, langsung saja kita cek. Oke, Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa dipisahkan oleh Laut Jawa. Sebelum kita cek kedalaman Laut Jawa dan jarak Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, terlebih dahulu kita studi banding nih guys. Apakah sudah ada negara yang menerapkan terowongan bawah laut? Oke, contoh yang pertama adalah terowongan yang menghubungkan Inggris dan Prancis. Terowongan Channel atau Eurotunnel. Panjang terowongan ini sekitar 50,45 km dengan kedalaman 75 meter di bawah dasar laut. Eurotunnel adalah salah satu proyek teknik terbesar dan paling ambisius dalam sejarah modern. Pada tahun 1986, pemerintah Inggris dan Prancis menandatangani perjanjian Century Bridge yang memberikan izin resmi untuk pembangunan terowongan ini. Terowongan Channel akan dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan swasta bernama Eurotunnel. Pada tahun 1988, pembangunan terowongan ini dimulai. Proyek ini melibatkan penggunaan mesin bor raksasa, yaitu Tunnel Boring Mechanics atau TMBS, dari kedua sisi Selat Inggris. Pada tahun 1990, kedua tim pengemburan bertemu di bawah laut, menghubungkan terowongan dari Inggris dan Prancis. Dan pada tahun 1994, terowongan Eurotunnel resmi dibuka pada tanggal 6 Mei oleh Ratu Elizabeth II dan Presiden Prancis saat itu, Francois Mitterrand. Perjalanan kereta pertama yang mengangkut penumpang dan kendaraan melintas di terowongan tersebut menandai pembukaan terowongan ini. Pada tahun 1994, layanan komersil dimulai, termasuk Eurostar untuk penumpang dan LA Shuttle untuk kendaraan. Oke, panjang Eurotunnel sekitar 50,45 km. Dan kalau kita lihat kedalaman terendah Eurotunnel adalah 75 meter. Apakah ada terowongan yang lebih panjang dan lebih dalam di dunia ini? Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua adalah terowongan Seikan di Jepang. Terowongan Seikan memiliki panjang 53,85 km dengan kedalaman 140 meter di bawah dasar laut. Terowongan Seikan menghubungkan Pulau Honshu dan Pulau Hokkaido di Jepang. Terowongan ini adalah terowongan bawah laut terpanjang di dunia saat ini ya guys. Perencanaan dan pembangunan terowongan Seikan dimulai pada tahun 1971. Pembangunan terowongan Seikan dimulai setelah bertahun-tahun studi dan perencanaan. Proyek ini dikelola oleh Japanese National Railways atau JNR. Proyek ini melibatkan pengemburan material batu keras di bawah dasar laut, serta penggunaan teknologi canggih untuk menangani tekanan air dan kondisi geologis yang menantang. Terowongan Seikan resmi dibuka pada tanggal 13 Maret setelah lebih dari 17 tahun pembangunan. Gila nggak itu? 17 tahun lama banget ya guys. Terowongan ini memiliki panjang total 53,85 km dengan 23,3 km diantaranya berada di bawah dasar laut. Bagian terdalam di terowongan ini berada di sekitar 140 meter di bawah dasar laut. Di bawah dasar laut ya guys ya, bukan di bawah permukaan laut. Terdapat fakta menarik pada terowongan ini. Terowongan ini digunakan untuk transportasi kereta api. Awalnya digunakan oleh kereta konvensional, kemudian diadaptasi untuk layanan Shinkansen pada tahun 2016.
Terowongan ini dilengkapi dengan sistem ventilasi canggih dan beberapa stasiun darurat di bawah laut untuk memastikan keselamatan penumpang dalam kondisi darurat. Melihat dua terowongan bawah laut ini, benar-benar Indonesia seperti tertinggal jauh ya guys ya. Tapi sekarang kita kembali ya ke Indonesia. Kita cek terlebih dahulu ya rata-rata kedalaman Laut Jawa, sekitar 46 meter menurut Wikipedia ya guys ya. Jangan nyalakan saya nantinya. Sekarang kita cek jarak Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Dan jarak rata-rata Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan sekitar 380 meter. Wow, panjang banget ya guys. Dan jika jarak Pulau Jawa dan Kalimantan sekitar 380 km, berarti jika perjalanan dari Pulau Jawa ke Kalimantan dengan rata-rata kecepatan perjalanan 100 km per jam, berarti dapat ditempuh dengan waktu 4 jam ya perkiraan. Waktu ini sangat cepat ya guys, dibandingkan menggunakan kapal yang harus ditempuh dengan waktu 30-35 jam perjalanan. Oke guys, sepertinya masalah kedalaman laut tidak menjadi masalah ya, karena terowongan Seikan di Jepang berada di kedalaman 140 meter di bawah dasar laut. Tapi kalau kita melihat jarak memang akan menjadi tantangan tersendiri jika di masa depan proyek ini benar-benar akan direalisasikan dengan jarak yang cukup panjang sekitar 380 km. Tapi guys, jika dengan metode pengeboran dua sisi, yaitu dari sisi Pulau Jawa dan dari sisi Pulau Kalimantan, dan bor akan bertemu di tengah-tengah Laut Jawa, jika dilakukan pengeboran dua sisi, berarti masing-masing bor akan mengebor dengan jarak 190 km. Masih cukup panjang ya guys, jika dibanding dengan Eurotunnel dan Seikan Tunnel. Wah, tapi jangan putus asa guys. Sekarang kita bahas metode pembangunannya menurut sumber dari IAEA yang memungkinkan diaplikasikan. Pembangunan terowongan bawah laut adalah proyek teknik yang kompleks dengan memerlukan penggunaan teknologi serta metode khusus untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi. Beberapa metode yang umum digunakan dalam pembangunan terowongan di bawah laut adalah: yang pertama menggunakan Tunnel Boring Machine atau TBM. TBM adalah mesin besar yang digunakan untuk menggali terowongan. Mesin ini dapat menggali melalui berbagai jenis tanah dan batuan di bawah permukaan laut, sambil secara simultan memasang segmen terowongan pracetak untuk menjaga kestabilan struktur. TBM dilengkapi dengan sistem perlindungan tekanan untuk mencegah air laut masuk ke dalam terowongan selama penggalian. Yang kedua, cut and cover. Metode ini melibatkan penggalian parit dasar laut, menempatkan segmen terowongan pracetak di dalam parit, dan kemudian menutupnya kembali dengan material penggalian. Metode ini biasanya digunakan di perairan yang tidak terlalu dalam guys. Yang ketiga, Immersed Tube Tunnel atau IMT. Metode ini segmen terowongan pracetak dibangun di darat, kemudian dibawa ke lokasi dengan menggunakan kapal laut atau tongkang, dan ditenggelamkan di dasar parit yang telah digali di dasar laut. Segmen-segmen ini kemudian dihubungkan satu sama lain dan ditutup dengan material untuk memastikan stabil dan kedap air. Yang keempat, menggunakan metode drill and blast. Metode ini digunakan pada kondisi geologis yang cukup keras, seperti batuan padat. Lubang-lubang bor dibuat di dasar laut, diisi dengan bahan peledak, dan diledakkan untuk memecah batuan menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian diangkat. Setelah itu, terowongan dapat dibangun menggunakan teknik beton dan material lainnya untuk menjaga stabilitas. Oke, dari beberapa metode pembangunan terowongan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan yang memungkinkan penggunaan metode Tunnel Boring Machine atau TBM dan Immersed Tube Tunnel atau IMT. Dari beberapa metode pembangunan ini tentu perlu studi pembangunan. Studi pembangunan terowongan bawah laut merupakan tahap penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Studi ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan kelayakan, keselamatan, dan keberhasilan proyek. Beberapa komponen utama dalam studi tersebut adalah: yang pertama, studi geoteknik dan geologi. Penilaian kondisi geologi bawah laut termasuk jenis batuan, stratigrafi, dan struktur geologi seperti sesar dan lipatan bawah laut. Sondir dan bor pengambilan sampel tanah dan batuan dari dasar laut untuk analisa laboratorium. Pemetaan seismik menggunakan gelombang seismik untuk memetakan struktur bawah laut dan mendeteksi zona lemah atau beresiko. Yang kedua, studi hidrologi dan oseanografi. Analisa arus laut, gelombang, dan pasang surut untuk memahami dinamika air yang bisa mempengaruhi konstruksi. Dan studi tentang sedimentasi dasar laut untuk menentukan tingkat erosi dan penumpukan sedimen yang dapat mempengaruhi terowongan. Yang ketiga adalah studi lingkungan. Penilaian dampak konstruksi dan operasional terowongan terhadap ekosistem laut dan kawasan sekitarnya. Dan strategi untuk mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan selama dan setelah pembangunan.
Yang keempat adalah studi teknikal dan desain. Perencanaan struktur terowongan yang mencakup analisis beban, tekanan air, dan stabilitas. Selanjutnya, menentukan metode yang paling sesuai seperti menggunakan metode TBM atau immersive tube dan lain-lain berdasarkan kondisi geologi dan hidrologi. Selanjutnya, pada tahap pemilihan material yang tahan korosi dan sesuai dengan kondisi bawah laut. Yang kelima, studi ekonomi dan kelayakan. Estimasi biaya konstruksi, operasional, dan pemeliharaan terowongan, dan evaluasi manfaat ekonomi dan sosial dari proyek, termasuk peningkatan konektivitas dan pengurangan waktu perjalanan. Yang keenam adalah studi keamanan dan resiko. Identifikasi potensi resiko seperti gempa bumi, tsunami, dan kebocoran air, dan strategi mitigasinya, dan pengembangan prosedur darurat untuk menangani insiden selama konstruksi dan operasional. Yang ketujuh adalah studi logistik dan konstruksi. Pengaturan transportasi material, peralatan, dan tenaga kerja ke lokasi proyek, dan penyusunan jadwal proyek yang detail untuk memastikan penyelesaian tepat waktu. Yang kedelapan dan yang terakhir, studi regulasi dan perizinan. Memastikan proyek mematuhi semua regulasi nasional dan internasional yang berlaku, seperti proses memperoleh semua izin yang diperlukan dari otoritas terkait. Dari studi-studi ini biasanya dilakukan oleh tim yang terdiri dari insinyur, geologi, ahli lingkungan, ekonomi, dan profesional lainnya. Hasil dari studi ini akan menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek terowongan bawah laut, memastikan bahwa proyek tersebut aman, efisien, dan keberlanjutan. Oke, kita sekarang bahas masalah yang terakhir guys, yaitu biaya. Berapa sih perkiraan biaya pembangunan terowongan yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan? Saya menggunakan sampel dari biaya pembangunan terowongan Seikan di Jepang per kilometer. Terowongan Seikan di Jepang yang menghubungkan Pulau Honshu dan Pulau Hokkaido adalah salah satu terowongan bawah laut terpanjang di dunia dengan panjang sekitar 53,85 km. Proyek ini selesai pada tahun 1988 dengan total biaya sekitar 538,4 miliar yen. Untuk menghitung biaya per kilometer dan mengkonversinya ke tahun 2024, kita perlu mempertimbangkan faktor inflasi. Hitungan biaya per kilometer pada tahun 1988 sekitar 10 miliar yen per kilometer. Selanjutnya kita konversi biaya tersebut ke tahun 2024. Rata-rata inflasi per tahun di Jepang berkisar sekitar 1-2%. Untuk akurasi kita menggunakan inflasi tahunan rata-rata sebesar 1,5%. Jadi biaya pembangunan terowongan Seikan per kilometer pada tahun 2024 setelah dikonversi menggunakan rata-rata inflasi tahunan sebesar 1,5%, kira-kira sebesar 17,19 miliar yen per kilometer atau sekitar 1,9 triliun rupiah per kilometer. Dan total biaya pembangunan jika dibangun dengan jarak 380 km sebesar 722 triliun rupiah. Harga ini perkiraan ya guys, banyak hal yang dapat mempengaruhi harga mulai dari bahan baku, tenaga ahli, dan tingkat kesulitan dalam pembangunan terowongan ini. Dan kesimpulan dari video ini adalah sangat memungkinkan ya dibangun jika kita melihat dari teknologi dan terdapat terowongan di bawah dasar laut yang sudah berfungsi normal sampai saat ini seperti Eurotunnel dan Seikan Tunnel. Tinggal menjadi masalah adalah biaya guys. Terowongan dasar laut adalah infrastruktur yang tergolong mahal ya guys. Tapi guys, saya optimis kemungkinan di masa depan alternatif transportasi seperti ini akan terrealisasi jika kita melihat dari perkembangan ekonomi dan tuntutan zaman. Video pembangunan terowongan bawah laut penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa ini adalah menurut sudut pandang saya ya guys. Belum ada statement dari pemerintah Indonesia dan studinya. Jadi jangan berpikiran negatif ya. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.